Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kimia instrumen kita. Hari ini kita akan membahas spektroskopi berbasis emisi. Ya, kalau kemarin-kemarin kita membahas spektroskopi berbasis absorpsi, ya, maka hari ini kita akan membahas spektroskopi berbasis emisi. Sebuah analit dalam keadaan tereksitasi ini akan memiliki energi E2 ya yang lebih besar daripada dalam keadaan dia kembali ke dasar gitu ya. Sehingga pada saat analit ini kembali ke keadaan dasar, maka ini akan ada kelebihan energi sebesar delta E. Ya. Nah, jadi delta E ini harus dibebaskan gitu ya. Nah, emisi foton ini terjadi ketika analit dalam keadaan energi yang lebih tinggi kembali ke energi yang lebih rendah. Jadi proses ini yang dinamakan dengan emisi. Gitu ya. Jadi fotonnya dari energi yang lebih tinggi kembali ke keadaan yang lebih rendah, itu proses emisi. Kebalikannya dari eksitasi. Kalau eksitasi kan dia dari keadaan energi yang rendah ke energi yang tinggi, maka itu dinamakan dengan eksitasi. Tapi kalau dia dari keadaan yang energi yang lebih tinggi kembali ke keadaan energi yang lebih rendah, itu dinamakan emisi. Ya. Dan tadi pada saat proses emisi itu akan dilepaskan energi sebesar E2 yang itu merupakan selisih energi dia dalam bentuk tereksitasi kemudian kembali lagi ke bentuk dasarnya. Proses emisi ya atau relaksasi ini biasanya terjadi melalui tumbukan antara A bintang. Di sini A bintang itu berarti suatu atom dalam keadaan tereksitasi ya dalam spesies lain dalam sampel oleh suatu reaksi kimia ya. Nah, tadi dalam proses emisinya itu dia harus melepaskan kelebihan energi ya. Bagaimana caranya untuk melepaskan kelebihan energi? Yang pertama, kelebihan energi ini dapat dilepaskan sebagai panas ya. Jadi atom dalam keadaan tereksitasi ya nanti untuk kembali ke keadaan dasar nanti akan menghasilkan panas. Ya. Kemudian relaksasi oleh reaksi fotokimia juga ini mungkin melibatkan reaksi dekomposisi. Ya, reaksi dekomposisi berarti nanti atom A yang tereksitasi ini akan terpecah ya menjadi atom lain misalnya X plus Y ya. Atau reaksi kimia juga ini bisa terjadi misalnya nanti atom yang tereksitasi ini bereaksi dengan suatu unsur Z ya sehingga menghasilkan X dan Y. Ya, dalam kedua kasus tersebut berarti ini energi yang berlebihnya ini digunakan dalam reaksi kimia ya atau dilepaskan sebagai panas ya. Dan mekanisme yang ketiga, ini kelebihan energi ini dilepaskan sebagai foton radiasi elektromagnetik. Ya. Emisi ini emisi yang mengikuti penyerapan foton ini disebut juga dengan fotoluminescence. Ya, jadi tadi emisi yang mengikuti penyerapan foton dinamakan dengan fotoluminescence. Sedangkan emisi yang mengikuti suatu reaksi kimia ini dinamakan dengan chemiluminescence ya. Tuh. Nah,
Fotoluminescence sendiri ini dibagi menjadi 2 kategori, ya, yaitu fluoresensi dan fosforesensi. Penyerapan sinar UV atau foton meningkatkan elektron valensi dari keadaan dasarnya ke keadaan tereksitasi dengan ini berdasarkan kekekalan spin elektron. Ya, contohnya ini pada gambar ini, sepasang elektron yang menempati keadaan dasar ya memiliki spin yang berlawanan arah ya. Kemudian dalam ini dia dalam bentuknya spin yang singlet ya. Kemudian dia tereksitasi pemancaran foton dari keadaan tereksitasi singlet ke keadaan dasar singlet ya yang tengah, dia kembali lagi ya. Jadi ini berarti dia antara dua tingkat energi dengan putaran yang sama gitu ya. Di dua tingkat energi dengan putaran yang sama. Ini yang dinamakan dengan fluoresensi gitu ya. Nah, kemungkinan yang lain ini transisi fluoresensi sangat tinggi gitu ya. Kemungkinan yang lain emisi antar keadaan tereksitasi triplet dan keadaan dasar singlet ya, atau antara dua tingkat energi yang berbeda ya di masing-masing keadaan spin, itu yang disebut dengan fluoresensi. Ya. Nah, untuk fosforesensi dan fluoresensi ini berdua keduanya ini memiliki umur emisi ya yang berbeda ya. Untuk transisi fluoresensi ini umur rata-rata elektronnya dalam keadaan tereksitasinya ini hanya 10⁻⁵ sampai 10⁻⁸ detik ya. Jadi fluoresensi ini meluruh dengan cepat setelah sumber eksitasinya dihilangkan. Nah, kemudian untuk fosforesensi ini biasanya masa hidup lifetime-nya ini lebih lama gitu ya. Ya, jadi fosforesensi dapat terus berlanjut dalam beberapa waktu walaupun sumber eksitasinya telah dihilangkan. Oke, nah kita sekarang masuk ke fluoresensi ya. Jadi fluoresensi ini terjadi ketika sebuah molekul dengan tingkat energi getaran terendah dari keadaan elektronik tereksitasi kembali ke keadaan elektronik energi yang lebih rendah dengan memancarkan foton. Ekspresi kuantitatif dari efisiensi fluoresensi ya ini adalah hasil dari kuantum fluoresensi ya. Jadi I itu adalah intensitas fluoresensi ya. Intensitas fluoresensi ini berbanding dengan kuantum fluoresensi ya, yang merupakan fraksi molekul tereksitasi yang kembali ke keadaan dasar oleh fluoresensi. Ya. Quantum yield dari fluoresensi ini berkisar dari 1 ketika setiap molekulnya dalam keadaan tereksitasi tidak mengalami fluoresensi hingga 0 ketika fluoresensi tidak terjadi. Ya. Nah, jadi kalau dirumuskan ini intensitas fluoresensinya ini ya ini sama dengan K dikali kuantum yield-nya, kuantum fluoresensinya dikalikan dengan P0 kali P0 per PT ya.
P0 per PT ini merupakan dari PT per P0-nya ini merupakan hukum Lambert-Beer, ya. Jadi kalau PT per P0-nya ini dimasukkan ke dalam rumusnya, maka nanti intensitas fluoresensi ini sebanding dengan K ya dikalikan dengan kuantum fluoresensi dikali P0 ya dikali 1 min 10 pangkat minus EBC itu ya. EBC-nya berarti ini E-nya adalah absorptivitas molar, B-nya adalah panjang sel, C-nya adalah konsentrasi. Ya, jadi intensitas fluoresensi ini sebanding dengan jumlah radiasi dari sumber eksitasi yang diserap dan hasil dan kuantum fluoresensi. Ya, jadi nanti intensitas fluoresensinya ini akan meningkat dengan peningkatan efisiensi kuantumnya, kemudian daya datang sumber eksitasi dan absorptivitas serta konsentrasi dari spesi fluoresensi. Untuk konsentrasi yang rendah ini EBC-nya absorptivitas kali B kali C-nya ya kurang dari 0,01 ya, sehingga ini rumus dari intensitas fluoresensinya dapat disederhanakan menjadi 2,303 kali K kali kuantum fluoresensi kali P0 dikali EBC ya. Nah, kemudian untuk fosforesensi, ya fosforesensi ini jika sebuah molekul dalam tingkat energi getaran rendah tadi kan ya, ini dari keadaan elektronik triplet tereksitasi biasanya relaksi keadaan dasar oleh persilangan antara sistem dan keadaan singlet atau dengan konversi eksternal ya. Atau tadi dia kalau fosforesensi berarti kan dia kembali keadaannya dia tereksitasi ke keadaan yang lebih tinggi, kemudian dia kembali dengan spin yang berbeda gitu ya. Fosforesensi ini diamati saat relaksasi terjadi oleh emisi foton ya. Intensitas fluoresensi IP ini persamaannya hampir sama dengan tadi persamaan untuk fluoresensi ya sama. Fosforesensi ini diamati saat relaksasi terjadi oleh emisi foton ya. Untuk fosforesensi ini biasanya disukai atau baik kita amati untuk molekul yang memiliki transisi N ke pi bintang ya, karena karena N ke pi bintang ini memiliki kemungkinan lebih tinggi tadi terjadi perpindahan ke tripletnya daripada pi ke pi bintang ya. Misalnya adalah pendar ya fosforesensi yang diamati pada molekul aromatik yang memiliki gugus karbonil atau heteroatom ya. Secara senyawa aromatik yang mengandung atom hydrogen juga memiliki kemungkinan dia untuk terjadi fosforesensi lebih besar ya. Nah, secara umum sebetulnya peningkatan fosforesensi ini berhubungan dengan penurunan fluoresensi. Ya. Nah,
Berbeda dengan fluoresensi, itu kan pada fosforesensi ini lifetime-nya ini sangat lama ya, sehingga nanti hasil kuantum untuk fosforesensinya biasanya cukup kecil. Untuk meningkatkan kuantum fosforesensinya, ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara, termasuk diantaranya adalah menurunkan suhu, menggunakan parut yang lebih kental, menyimpan sampel pada substrat padat, atau menjebak molekul dalam larutan. Oke, gambar berikut ini merupakan spektrum eksitasi ya dibandingkan dengan spektrum emisi. Ya. Spektrum fotoluminescen baik fluoresensi maupun fosforesensi ini dicatat dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan sebagai fungsi dari panjang gelombang eksitasi atau panjang gelombang emisi. Ya. Spektrum eksitasi ini diperoleh dengan memantau emisi pada panjang gelombang tetap sambil memvariasikan panjang gelombang eksitasi. Ya. Nah, gambar yang di samping ini menunjukkan spektrum eksitasi untuk suatu sampel ya. Jadi dalam spektrum emisi ini panjang gelombang tetap digunakan untuk merangsang molekul ya, dan intensitas radiasi yang dipancarkan dipantau sebagai fungsi panjang gelombang. Ya. Meskipun sebuah molekul hanya memiliki satu spektrum eksitasi, ia memiliki dua spektrum emisi ya. Satu adalah spektrum untuk fluoresensinya dan satu lagi adalah untuk fosforesensi. Selanjutnya kita masuk ke instrumentasi untuk fluoresensi. Desain dasar instrumentasi untuk fluoresensi ya maupun fosforesensi ini mirip dengan spektroskopi lain ya. Perbedaan paling signifikannya ini adalah pada fluoresensi jalur optik untuk sumber dan detektor ini biasanya diposisikan pada sudut 90 derajat Celcius ya. Jadi pada bagian choppernya itu jalur optiknya ini diposisikan pada sudut 90 derajat Celcius. Ya. Untuk mengukur fluoresensi ini dinamakan dengan fluorometer ya. Nah, sumber eksitasi yang digunakan ini biasanya berupa lampu uap merkuri bertekanan rendah, ya, dengan dia panjang gelombangnya pada UV vis ini 254, 312, 365, 405, 436, 546, 577, 691, dan 773 nanometer ya. Jadi tadi lampu merkurinya dia memiliki panjang gelombang yang beragam gitu kan ya. Ketika monokromator digunakan untuk memilih panjang gelombang, eksitasi, dan emisi, nah nanti ini instrumennya disebutnya menjadi spektrofluorometer. Ya. Jadi kan tadi sumber sinarnya ini memiliki panjang gelombang yang beberapa spektrum gitu ya. Kemudian nanti
pada bagian monokromator ini sebagai selektor dari panjang gelombang eksitasinya. Ya, kemudian ini ke sampel, terus setelah itu biasanya selain sumber eksitasi J ini biasanya digunakan lampu Xe bertekanan tinggi, ya. Kemudian ini lampu Xe bertekanan tinggi biasanya ini memiliki spektrum yang satu spektrum, ya. Tadi ini biasanya yang digunakan pada spektroplorometer. Ya. Jadi pada instrumentasi fluoresensi ini nanti pertama ada sumber sinar itu kan ya, kemudian sumber sinarnya nanti akan diseleksi panjang gelombang untuk eksitasi. Nanti ini panjang gelombangnya akan mengeksitasi sampel. Nanti sampelnya akan menghasilkan emisi, ya, emisinya pun nanti akan diseleksi lagi panjang gelombangnya, kemudian nanti emisinya akan masuk detektor dan baru diproses, sinyalnya diproses. Oke. Ya, untuk fosforesensi ini hampir sama ya dengan fluoresensi, ya. Nah, tapi karena ini fosforesensi ini harus bisa membedakan antara fosforesensi dengan fluoresensi. Ya, dibedakannya dari apa? Ini dibedakannya dari adalah lifetime-nya. Karena kan tadi lifetime dari fluoresensi ini jauh lebih pendek daripada lifetime fosforesensi. Ya. Jadi untuk membedakannya ini digunakan delay gitu kan, delay nanti untuk mengukur eksitasi dan emisi dari fosforesensi. Ya. Jadi ini digunakan dua buah chopper nanti yang untuk mengukur fosforesensi, eksitasi dan emisi, ya. Nah, jadi nanti ketika proses eksitasi, ya, ketika proses eksitasi nanti emisinya akan diblokir gitu kan, dan jadi eksitasinya dihentikan dulu gitu ya, diblokir, dan untuk emisi juga ini pada saat pengukuran emisi berarti eksitasinya dihentikan gitu ya, diblokir. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian spektroskopi emisi atom. Ya. Nah, jadi untuk spektroskopi emisi atom ini, ya, ini dapat diterapkan pada atom dan molekul. Ya. Nah, untuk pada bagian ini kita akan lihat bagaimana spektroskopi emisi atom dengan emisi UV vis, ya. Nah, sebetulnya untuk aplikasi kualitatifnya ini sudah sejak abad 15 sudah dikembangkan, ya, yaitu berdasarkan melihat warna nyala api, ya, dalam peluburan biji. Kemudian dikembangkan lebih lengkap sekitar tahun 1830
dengan pengamatan spektrum atom yang dihasilkan oleh emisi nyala api dan emisi percikan. Aplikasi kuantitatifnya ini berdasarkan pada emisi atom dari percikan listrik, ya ini dikembangkan mulai abad 18 sampai 19. Ya. Dan ini pada awal tahun 1870-an ini sudah diaplikasikan secara kuantitatif. Sedangkan untuk emisi atom berdasarkan plasma ini diperkenalkan pada tahun 1964. Jadi kan emisi atom ini terjadi ketika elektron valensi dalam orbital atom energi lebih tinggi kembali ke orbital atom energi lebih rendah, ya, sudah di awal. Ya. Nah, spektrum emisi atom, ya, oleh karena itu nanti akan terdiri dari serangkaian garis dikrit pada panjang gelombang yang sesuai dengan perbedaan energi antara dua orbital atom. Ya. Jadi intensitasnya nanti ini intensitas dari garis emisi akan sebanding dengan jumlah atom, ya, yang mengisi keadaan tereksitasi. Jadi jumlah atomnya jumlah atom yang mengisi keadaan tereksitasi, ya. Instrumentasi pada spektroskopi emisi atom ini memiliki skema yang mirip dengan yang digunakan pada serapan atom, ya. Ya, jadi sebagian besar flame AAS ini nanti mudah diadaptasi untuk digunakan sebagai flame AES, ya, dengan mematikan lampu HC, kemudian dan memantau perbedaan antara intensitas radiasi yang dipancarkan saat menyedot sampel dan yang dipancarkan saat menyedot belangko. Jadi yang dilihatnya tadi adalah intensitas radiasi. Ya. Untuk atomisasi, ya, dan eksitasi ini pada emisi atom memerlukan sama, ya, seperti pada AAS ini memerlukan sarana, ya, atau alat untuk mengubah analit dalam bentuk padat, cair, atau larutan menjadi atom atau gas. Ya. Nah, untuk atomisasi ini biasanya digunakan energi panas sebagai sumber tadi agar tereksitasi. Metode yang paling umum ini adalah tadi menggunakan flame, ya, atau menggunakan plasma. Flame atau plasma ini biasanya digunakan untuk atomisasi sampel cairan atau larutan. Ya, untuk sampel padatan ini dianalisisnya dengan cara melarutkan dulu sampel dalam larutan dan kemudian nanti baru atomisasinya itu berarti pada larutan. Untuk sumber nyala apinya, ya, atomisasi dan eksitasi dalam emisi dalam flame AES ini digunakan dengan nebulisasi, ya, dan rakitan ruang semprot, ya, sama yang seperti yang digunakan pada AAS, yaitu burner gitu kan, ya, ada kepala burnernya. Ya, kepala burner ini terdiri dari satu atau beberapa slot atau burner gaya maker, ya. Ya, jadi ada burnernya, bagian burnernya sama. Instrumen emisi atom yang lebih tua ini biasanya menggunakan burner di mana sampel ditarik melalui tube
tabung kapiler dan disambungkan langsung ke nyala api. Nah, kemudian tadi selain nyala api, ini bisa digunakan juga plasma. Plasma ini terdiri dari gas yang terionisasi sebagian dan panas, yang nanti mengandung banyak kation dan elektron, yang menjadikan plasmanya sebagai konduktor. Plasma yang digunakan dalam emisi atom dibentuk dengan mengionisasi aliran argon yang mengalir, menghasilkan ion argon dan elektron. Ya, suhu tinggi dalam plasma akibat pemanasan berkembang karena pergerakan elektron dan ion argon. Ya, karena plasma beroperasi pada suhu yang jauh lebih tinggi daripada api, maka plasma akan memberikan atomisasi yang lebih baik, ya, dan keadaan tereksitasi yang lebih banyak. Ya, selain atom netral, suhu plasma yang lebih tinggi juga ini akan menghasilkan ion analit. Ya, jadi plasma karena dia menghasilkan dari tinggi, jadi nanti atomisasinya lebih optimal. Salah satu plasma yang digunakan ini biasanya berupa ICV atau induktif couple plasma gitu ya. Nah, pada ICV ini ya, jadi ini nyala ICV ini terdiri dari tiga kabung kuarsa dibulatkan di bagian atas oleh kumparan induksi frekuensi radio. Ya. Sampel dicampur dengan aliran argon menggunakan nebulizer ruang semprot. Kemudian nanti dibawa ke plasma melalui tabung pusat nyala api. Pembentukan plasma dimulai oleh percikan dari kumparan teks. Ini berarti kan konduktansinya, kumparan induksi. Arus frekuensi radio bolak-balik dalam kumparan induksi menciptakan medan magnet yang berfluktuasi yang menginduksi ion argon dan elektron untuk bergerak dalam jalur melingkar. Tabrakan yang dihasilkan dengan gas anion yang melimpah menimbulkan pemanasan. Ini suhunya setinggi 10.000 derajat Kelvin di dasar plasma dan 6.000 sampai 8.000 Kelvin pada ketinggian 15 sampai 20 mm di atas kumparan. Pada suhu tinggi ini, tabung kuarsa harus diisolasi secara termal dari plasma. Ya. Kemudian ICV ini ya berbeda dengan, ada sedikit perbedaan dengan AAS ya. AAS ini karena AAS ini nanti akan dapat menganalisis multi elemental. Berbeda dengan AAS yang tidak bisa kita gunakan untuk analisis multi elemental. Pada AAS ini cocok digunakan untuk analisis multi elemen ya, jadi banyak unsur karena semua analit dalam sampel dieksitasi secara bersamaan. Ya. Monokromator pemindai dapat diprogram untuk bergerak cepat ke panjang gelombang analit yang ditentukan, kemudian akan berhenti sejenak untuk mencatat intensitas emisinya. Ya, nanti akan pindah ke panjang gelombang analit berikutnya. Ya. Nah, dengan cara ini nanti akan dimungkinkan untuk menganalisis 3 atau 4 analit per menit. Ya, jadi analisisnya bisa multi elemen. Ya.
Selain itu juga, bisa juga adalah dengan ya spektrofotometer multi-channel terdiri dari QCD praksi standar ya, jadi dan 48 sampai 60 celah keluar terpisah dan detektor ditempatkan pada susunan setengah lingkaran di QCD fraksi. Jadi ini menggunakan QCD fraksi sehingga nanti, eee, apa namanya, ini menghasilkan banyak panjang gelombang, celah panjang gelombang, yang nanti celah panjang gelombang ini akan mengeksitasi unsur, kemudian nanti unsurnya akan, eee, setelah tereksitasi akan mengalami emisi dan nanti emisinya akan dicatat. Jadi bisa langsung, eee, menganalisis beberapa unsur. Nah, ini unsur-unsur yang dapat dianalisis dengan AES ya, jadi banyak ya. Ini sekitar 36 ya kalau tidak salah. Nah, jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk flame AES dengan ICV ini akan, lebih baik yang flame ICV gitu kan ya, karena tadi ICV itu menggunakan suhu yang lebih tinggi kan, sehingga nanti proses eksitasinya lebih banyak, nanti emisinya juga akan lebih besar terukur, ya. Nah, sehingga ini untuk ICV ini memiliki limit deteksi yang lebih kecil daripada, yang flame. Oke, ya bahkan di beberapa unsur ada yang tidak teranalisis dengan flame AES tetapi dapat terukur dengan ICV. Oke, mungkin itu saja untuk materi, eee, spektroskopi berbasis emisi ya. Oke, terima kasih. Eee, terima kasih, atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.